Perkenalkan, saya Adinda Siti Pratiwi dengan NIM 24 1150 1451 sebagai perwakilan dari kelompok 7 dengan topik analisis opini publik di media sosial dari Twitter atau X. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS kita. Jadi yang pertama ada AutoCAD. Pada tahap pengambilan data, saya menggunakan Twitter AutoCAD sebagai metode autentikasi untuk mengakses data tweet yang tidak dapat diambil oleh pengguna anonim. Token ini berfungsi untuk memberikan izin akses yang lebih luas sehingga proses crawling dapat memperoleh data yang lengkap dan tidak terbatasi oleh rate limit. Data yang berhasil diambil melalui autentikasi ini kemudian digunakan sebagai input pada tahap selanjutnya, yaitu pre-processing atau pembersihan teks, penghapusan stop words, ekstraksi fitur dengan metode TF-IDF, serta analisis topik modeling menggunakan LDA. Selanjutnya ada crawling data. Pada tahap ini, kode digunakan untuk melakukan proses crawling tweet berdasarkan kata kunci tertentu. Langkah yang dilakukan mencakup penentuan parameter seperti nama file, kata kunci pencarian, dan jumlah tweet yang ingin diambil. Sistem juga melakukan perbaikan repositori serta menginstal library pendukung agar Playwright dapat berjalan dengan baik. Setelah itu, folder output dibuat untuk menyimpan data yang diambil. Proses crawling dilakukan menggunakan tweet harvest yang mengambil tweet sesuai keyword dan menyimpannya dalam bentuk file CSV. Hasil akhir berupa file analysis.csv kemudian digunakan pada tahap pre-processing dan analisis berikutnya. Ini membaca dan menampilkan data CSV. Nah, kode ini digunakan untuk membaca file CSV hasil crawling dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Pertama, modul pandas diimpor karena digunakan untuk mengelola data. Selanjutnya, path menuju file CSV ditentukan berdasarkan lokasi penyimpanan sebelumnya. File tersebut kemudian dibaca menggunakan fungsi pd.read_csv buka kurung tutup kurung sehingga berubah menjadi data frame, yaitu format tabel yang memudahkan pengolahan data. Terakhir, data frame ditampilkan agar isi data bisa dilihat sebelum masuk ke tahap analisis berikutnya. Nah, ini lanjutannya dari yang tadi. Di sini ada output crawling data. Setelah file CSV berhasil dibaca, data ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan data frame dari pandas. Tampilan ini memperlihatkan seluruh kolom yang diambil selama proses crawling, seperti bahasa, jumlah retweet, balasan, dan tautan tweet. Melalui tampilan awal ini, kita bisa memeriksa apakah data sudah terbaca dengan benar, melihat struktur kolom, serta memastikan tidak ada error sebelum masuk ke proses pembersihan data. Tampilan data frame ini menjadi langkah penting untuk memahami kondisi data mentah sebelum dilakukan pre-processing dan analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada cleaning dan stop words. Kode ini digunakan untuk membersihkan teks supaya siap dipakai dalam tugas NLP seperti sentiment analysis, text classification, dan lain-lain. Prosesnya meliputi lower casing, menghapus URL, menghapus angka, tokenisasi, dan menghapus stop words bahasa Indonesia. Dan ini ada output cleaning dan stop words. Bagian ini menerapkan fungsi pre-process ke seluruh teks sehingga menghasilkan kolom proses. Teks yang tadinya masih penuh stop words, tanda baca, URL, dan huruf kapital diubah menjadi bentuk yang lebih bersih dan ringkas. Hasil output menunjukkan perbandingan antara teks asli dan teks yang sudah dibersihkan. Link ini berisi kata-kata penting saja dan siap digunakan untuk tahap analisis seperti TF-IDF. Ini clean teksnya dari sebelum di clean dan ini yang sesudah diproses. Kode ini menyiapkan semua library yang dibutuhkan untuk proyek klasifikasi teks, mulai dari pengolahan data, pembersihan dan pre-processing teks, mengubah teks menjadi fitur numerik dengan TF-IDF, membagi data, menjalankan model machine learning seperti naive Bayes, logistic regression, SVM, hingga evaluasi performa. Selain itu, resource NLTK diunduh dan warning dihilangkan agar proses berjalan lancar dan rapi.
Slide ini menampilkan visualisasi hasil perhitungan TF-IDF untuk kata-kata dalam dataset. Grafik histogram di kiri menunjukkan distribusi skor TF-IDF, yaitu seberapa sering kata memiliki tingkat kepentingan tertentu dalam dokumen. Semakin tinggi frekuensi pada skor tertentu, semakin banyak data yang memiliki tingkat relevansi tersebut. Sementara grafik di kanan memperlihatkan plot skor TF-IDF tiap kata berdasarkan urutannya dalam vocabulary, sehingga terlihat mana kata yang memiliki skor paling tinggi dibandingkan kata lainnya. Secara keseluruhan, visualisasi ini membantu menunjukkan kata-kata mana yang paling dominan dan paling penting dalam keseluruhan dataset. Visualisasi bar chart. Kode ini membuat visualisasi bar chart untuk menampilkan 10 kata dengan skor TF-IDF tertinggi. Pertama, kode mengambil 10 kata teratas dari hasil perhitungan TF-IDF, lalu membuat grafik batang horizontal agar mudah dibaca. Skor TF-IDF ditampilkan sebagai panjang batang, dan setiap batang diberi label angka di ujungnya agar nilai terlihat jelas. Grafik ini membantu menunjukkan kata mana yang paling penting atau paling dominan dalam dataset. Grafik ini menunjukkan 10 kata dengan skor TF-IDF tertinggi dalam dataset. Semakin tinggi skor TF-IDF, semakin penting atau representatif kata tersebut terhadap isi dokumen dibandingkan dengan dokumen lainnya. Dari grafik terlihat bahwa kata seperti yang, keras, dan laku memiliki skor paling tinggi, sehingga kata-kata ini paling sering muncul dengan bobot relevansi besar dalam data. Grafik batang horizontal ini memudahkan untuk melihat kata mana yang paling dominan dan berpengaruh dalam keseluruhan analisis teks. Selanjutnya, pembuatan dan visualisasi word cloud dari skor TF-IDF. Kode ini digunakan untuk membuat word cloud berdasarkan skor TF-IDF dari setiap kata. Pertama, kode membentuk dictionary yang berisi kata dan nilai skornya. Lalu, word cloud dibangun dengan ukuran tertentu, warna latar putih, jumlah kata maksimal 100, dan warna menggunakan color map Viridis. Setelah word cloud selesai dibuat, hasilnya ditampilkan menggunakan matplotlib tanpa menampilkan sumbu. Intinya, bagian ini membantu menampilkan kata-kata penting dalam bentuk visual yang menarik sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Gambar ini adalah word cloud yang menampilkan kata-kata dalam dataset berdasarkan skor TF-IDF. Semakin besar ukuran suatu kata, semakin tinggi skor TF-IDF-nya, yang berarti kata tersebut lebih penting, lebih sering muncul, atau lebih mewakili isi dokumen dibanding kata lainnya. Kata seperti yang, laku, korban, anak, keras, dan udah muncul lebih besar karena memiliki bobot relevansi tertinggi. Visualisasi ini memudahkan untuk melihat kata-kata yang paling dominan dan menonjol dalam dataset secara cepat dan intuitif. Selanjutnya ada output akhir TF-IDF. Bagian ini berfungsi untuk menyimpan seluruh hasil perhitungan TF-IDF dan menampilkan ringkasan statistiknya. Pertama, data frame word underscore scores disimpan ke file CSV agar bisa dilihat kembali atau dipakai untuk analisis lanjutan. Setelah itu, program menampilkan statistik penting seperti jumlah gelar kata yang dianalisis, nilai TF-IDF tertinggi, terendah, dan rata-ratanya. Di sini terlihat statistik hasil analisis. Total kata yang dianalisis ada 326, skor TF-IDF tertinggi ada 78740, skor TF-IDF terendah ada 02420, skor TF-IDF rata-rata ada 09672. Selanjutnya ada analisis sentimen tweet. Output ini menunjukkan hasil analisis sentimen pada 117 tweet menggunakan kolom full text. Setiap tweet diberi nilai polarity dan label sentimen. Mayoritas tweet bersentimen netral, sedikit yang negatif, dan hanya satu yang positif. Contoh hasil ditampilkan untuk memperlihatkan bagaimana tweet dikategorikan oleh model. Selanjutnya ada visualisasi dan statistik hasil analisis sentimen. Kode ini digunakan untuk menampilkan hasil analisis sentimen dalam bentuk grafik pie dan grafik bar. Grafik pie menunjukkan persentase setiap kategori sentimen, positif, negatif, neutral, sedangkan grafik bar menampilkan jumlah datanya secara lebih detail. Setelah visualisasi, kode juga menghitung statistik tambahan seperti total data, jumlah masing-masing sentimen, dan persentasenya. Dengan cara ini, kita bisa melihat gambaran keseluruhan distribusi sentimen secara cepat dan mudah dipahami.
Bagian ini menampilkan hasil analisis sentimen dalam dua bentuk grafik. Grafik pie menunjukkan persentase tiap kategori sentimen, positif, negatif, dan neutral, sehingga mudah terlihat kategori mana yang paling dominan. Sementara itu, grafik bar menampilkan jumlah data pada setiap sentimen secara lebih jelas. Dari visualisasi ini, terlihat bahwa sentimen neutral mendominasi, disusul negatif dan positif yang jumlahnya sangat sedikit. Visualisasi ini membantu memahami kecenderungan opini dalam data secara cepat dan intuitif. Nah, bagian ini tuh kita nyiapin variabel buat nyimpen Twitter out token. Token ini tuh dipakai biar kita bisa akses data dari Twitter lewat tool yang namanya Tweet Harvest. Tanpa token ini, kita nggak bisa nge-crawl atau ngambil tweet dari Twitter. Nah, selanjutnya itu kita sudah install Node.js ini. Bagian yang penting di sini adalah instalasi Node.js. Kenapa? Karena tool yang kita pakai itu buat ngambil tweet, yaitu Tweet Harvest. Itu dibangun pakai Node.js. Jadi tanpa Node.js toolsnya nggak bisa jalan. Terus kode Node.v ini kita cek versi Node.js untuk memastikan instalasinya berhasil. Kalau keluar angkanya berarti Node.js udah siap dipakai. Nah, di bagian ini kita nyiapin parameter buat proses scrolling. Kita nentuin nama file outputnya, kata kunci pencariannya, sama batasan jumlah tweet yang mau kita ambil. Lalu di sini kita siapin folder tempat nyimpen hasil download tweet. Kalau foldernya udah ada, dia nggak bakal bikin ulang. Nah, di sini kita pindah dulu ke folder tempat data tweet bakal disimpan, biar file crawling langsung masuk ke situ. Dan ini hasil crawling datanya. Dan ini ada hasil berapa banyak tweet yang diambil, yaitu kita dapat 113 tweet. Nah, selanjutnya di bagian ini dan ini kita mulai masuk ke tahap mengolah data. Kita ambil file CSV yang tadi dihasilkan sama proses crawling, terus kita baca file itu pakai Pandas supaya datanya berubah jadi data frame yang lebih gampang kita analisis. Lalu di sini ada display. Setelah datanya berhasil dibaca, kita tampilin dulu isinya. Tujuannya supaya kita bisa ngecek apakah tweet-tweetnya udah masuk semua. Dan ini hasil semua tweetnya, hasil outputnya. Lalu di sini cek jumlah data yang didapatkan. Bagian ini sederhana banget, kita cuma ngecek berapa banyak tweet yang berhasil kita ambil dari proses scrolling tadi. Jadi kita hitung jumlah baris di data frame, terus kita print hasilnya biar tahu total datanya ada berapa. Nah, selanjutnya di sini di bagian atas ini kita import beberapa library buat proses pembersihan teks. NLTK bakal bantu kita buat tokenisasi, stopwords, dan lain-lain. Bagian sini kita download dulu resource yang dibutuhin NLTK biar fungsi tokenisasinya bisa jalan dengan benar. Lalu di bagian ini kita ambil kolom yang isinya teks tweet, terus kita ubah ke format string. Ini jadi bahan utama buat kita olah nanti. Lalu bagian stopwords ini kita juga siapkan stopwords bahasa Indonesia. Ini dipakai buat menghapus kata-kata yang nggak punya makna penting kayak yang dan ke. Nah, ini fungsi utama buat bersihin teks. Di sini kita bisa mengubah semua teks jadi huruf kecil, ngilangin link, simbol, sama karakter aneh dan lain-lain. Nah, yang di sini setelah fungsi siap, kita terapin ke semua tweet yang kita punya. Hasilnya masuk ke kolom baru yang namanya proses. Lalu kita tampilin sedikit hasilnya buat ngecek apakah proses pembersihannya udah benar. Ini antara clean text dan prosesnya.
kode from sklearn ini, di sini kita masuk ke proses mengubah teks jadi angka. Kita import tf-idf vectorizer dari sklearn karena model nanti cuma bisa baca angka, bukan teks mentah. Lalu ini kita bikin vectorizernya dan kita batasi maksimal 5000 kata yang paling penting aja. Tujuannya biar datanya nggak terlalu berat tapi tetap informatif. Bagian ini yang mengubah teks tweet kita jadi angka. tf-idf bakal ngasih bobot ke setiap kata berdasarkan seberapa sering muncul dan seberapa penting kata itu. Terus hasil tf-idf yang tadinya bentuk matriks kita ubah ke data frame lagi. Biar gampang dilihat, kolom-kolomnya itu ada daftar kata yang dipilih sama tf-idf.